Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh memasuki tahun yang baru, dan kami rindu Tuhan memulai tahun ini dengan datang kepada Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan terlebih lagi kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang adalah terang dan juga pelita bagi jalan kehidupan kami. Tuhan, dimanapun kami beribadah hari ini, yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau hadir, dan Engkau yang hadir itu biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, Tuhan boleh pakai menjadi berkat, dan berkatilah Tuhan pembacaan perenungan firman Tuhan hari ini. Kiranya kami boleh mendengar suara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita boleh bersama-sama memasuki hari yang kedua di tahun yang baru. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Saya punya handphone itu banyak Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa grup yang lalu rame, selamat Natal, selamat tahun baru begitu ya. Saya bukan tipikal orang yang suka memberikan selamat di grup-grup WA begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian nggak akan menemukan ucapan selamat Natal ataupun selamat tahun baru dari saya di semua grup WA. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena saya lebih suka menyampaikannya secara langsung. Kadang-kadang kalau misalnya kita bisa berjabat tangan begitu ya, saya lebih suka Bapak Ibu sekalian. Tapi kemarin saya cuman tos aja sama seorang anak youth begitu, lalu saya sampaikan kepada dia, keep strong, tetap kuat begitu ya, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena saya tahu apa yang sedang dia alami. Nah Bapak Ibu sekalian, tahun baru biasanya kita punya resolusi, punya komitmen. Betul Bapak Ibu sekalian? Ada yang membuat komitmen di tahun ini, ada yang membuat resolusi. Bapak Ibu sekalian, awal yang baru biasanya kita memikirkan hal-hal yang penting, hal-hal yang esensial, karena kita melihat kehidupan kita selama setahun ke belakang Bapak Ibu sekalian, dan kita mempersiapkan kehidupan kita setahun ke depan. Nah, saya mau pakai momen ibadah hari ini Bapak Ibu sekalian, 2 Januari 2022 untuk juga berbicara tentang satu hal yang penting, yaitu mengenai keteladanan dalam keluarga. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Surat 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, saya akan bacakan bagi setiap kita. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memperhatikan zaman ini, maka kita bisa melihat bahwa dalam zaman ini yang paling berkembang adalah aspek visual. Bapak Ibu bisa melihat hal ini dengan banyaknya aspek-aspek visual yang semakin berkembang hari ini, sehingga menciptakan ada satu namanya visual culture atau budaya visual Bapak Ibu sekalian. Salah satu contohnya adalah ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah budaya visual. Budaya visual adalah segala sesuatu yang dilihat atau yang memang dibuat untuk dilihat. Ketika kita melihat gambar ini Bapak Ibu sekalian, tidak perlu banyak kata-kata yang kita dengar, atau bahkan tidak perlu ada kata-kata sama sekali. Melalui gambar itu kita langsung bisa melihat apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dikatakan oleh gambar itu. Bapak Ibu sekalian, inilah
bukti perkembangan aspek visual yang luar biasa. Beberapa waktu ini karena papa mama ada di rumah saya, Bapak Ibu sekalian, tinggal bersama dengan saya. Kadang-kadang papa itu minta dibelikan rokok begitu ya. Lalu saya ingat begitu ya. Dulu kalau iklan rokok itu panjang sekali, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Jangan merokok karena dapat menyebabkan ini, menyebabkan itu, menyebabkan apa, banyak hal, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, sekarang ada satu merek rokok yang di dalam bungkusnya tidak ada banyak kata-kata, tetapi ada gambar yang mengerikan. Setiap kali saya belikan, papa saya begitu ya, saya bilang, nih lihat ya, nggak takut apa papa begini. Lalu papa saya diem. Bapak Ibu, banyak cara orang mulai menggambarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu melalui visual. Dan ini menjadi bukti Bapak Ibu bahwa apa yang dilihat oleh mata itu penting sekali. Dan memang benar bahwa sebagian besar manusia itu menekankan sebuah kebenaran terhadap kepada apa yang dilihatnya dan bukan kepada apa yang didengarnya. Ada orang mengatakan, iya Pak, soalnya lidah tidak bertulang. Kadang-kadang hari ini ngomong A, kadang-kadang besok ngomong B. Tetapi Bapak Ibu sekalian, aspek visual lah sekarang yang menjadi penekanan di zaman ini, di era ini. Bapak Ibu sekalian, inilah yang perlu kita perhatikan ketika kita hidup sekarang di dalam keluarga kita. Keluarga kita hari ini, di zaman ini, membutuhkan banyak contoh, banyak teladan, banyak role model yang bisa dilihat secara visual daripada banyak kata-kata, Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan heran Bapak Ibu sekalian ketika kita sekarang hari ini mungkin membandingkan dengan kita zaman dulu. Anak-anak zaman dulu lebih mudah dikasih tahu, Pak. Oh iya betul. Anak-anak zaman dulu lebih nurut, Pak. Oh iya betul. Dikasih sekali langsung, dikasih tahu sekali langsung nurut, Pak. Betul, Bapak Ibu sekalian. Tetapi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kasih tahu sekali belum tentu anak itu melakukan, Bapak Ibu sekalian. Saya dengan istri ketika ngajarin Ebi, istri kebetulan guru sekolah minggu, lalu dia punya banyak pujian-pujian sekolah minggu. Ada satu pujian begitu ya. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Bohong itu dosa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, istri bukan hanya mengajarkan kepada anak saya, tetapi saya harus melakukannya. Saya dengan istri masih janjian melakukannya. Makanya ketika saya berkata kepada anak saya, Ebi, nanti malam papa temenin kamu tidur. Maka Bapak Ibu sekalian, malam itu saya harus datang dan harus temenin dia tidur. Kenapa Ibu sekalian? Karena dia akan melihat, oh betul, papanya janji dan papanya tepatin. Ebi, nanti kalau Natal papa kasih kamu hadiah. Dan betul Ibu sekalian, saya mesti kasih dia hadiah. Kenapa Ibu sekalian? Karena hari ini, era ini, banyak orang tidak hanya mendengar, tetapi banyak orang juga membutuhkan penglihatan yang nyata tentang apa yang dikatakan itu. Jadi kita mengerti Bapak Ibu sekalian, budayanya memang begitu, sehingga kita juga harus merubah cara hidup kita di dalam keluarga. Bapak Ibu sekalian, keluarga menjadi komunitas yang paling dekat dengan kita. Saya tidak ingin kita berbicara, mari kita menjadi teladan buat masyarakat, itu nanti Ibu sekalian. Mari kita menjadi teladan buat bangsa ini, itu nanti Ibu sekalian. Mari kita menjadi teladan buat dunia ini, itu nanti Ibu sekalian. Kalau kita tidak bisa menjadi teladan buat keluarga kita sendiri, jangan bicara soal menjadi teladan buat masyarakat, buat bangsa, buat dunia ini. Bapak Ibu sekalian, saya merenungkan tentang kisah Timotius, Bapak Ibu sekalian. Ini seorang anak yang masih belia. Ada orang mengatakan ini masih pemuda awal, belum genap mungkin 25 tahun, di bawah usia 25. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Timotius, dia adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah seorang pelayan muda yang seringkali dianggap rendah karena usianya masih muda. Makanya Paulus mengatakan apa? Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Betul-betul muda dalam konteks usia. Bukan hanya muda dalam konteks usia, tetapi juga dalam konteks dia belum punya banyak pengalaman di dalam kehidupannya. Tetapi bukan kehadirannya itu luar biasa, bukan? Menjadi representasi kehadiran Paulus di dalam jemaat lokal.
Bukan hanya itu Bapak Ibu, tetapi dia punya tugas, dia punya tanggung jawab membantu gereja lokal untuk memahami prinsip-prinsip utama di dalam kekristenan, sekaligus menangkal atau menangani masalah guru-guru palsu yang ada di gereja pada waktu itu. Bukan hanya itu, dia turut dalam perjalanan pelayanan Paulus, tetapi kita bisa melihat ada satu hal background yang luar biasa di dalam keluarganya. Papanya Yunani, mamanya Yahudi. Dan Bapak Ibu sekalian, dia dikatakan sebagai orang yang sehati, sepikir dengan Paulus. Bahkan Paulus menganggap Timotius adalah anak rohaninya. Makanya dalam tadi sapaannya dia adalah anakku yang kekasih. Anak yang dikasihi oleh Paulus sekalipun tidak ada hubungan darah dan daging. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana Timotius yang masih muda, belum banyak pengalaman, dia bisa dipakai oleh Allah luar biasa di dalam gerejanya. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita mendambakan anak-anak kita, cucu kita, Tuhan pakai dengan luar biasa, betul? Bapak Ibu sekalian, semuanya dimulai dari mana? Semuanya dimulai dari keluarga. Karena karakter dan kehidupan kerohanian Timotius dibangun di tengah keluarganya. Bapak Ibu sekalian, disinilah kita bisa melihat betapa pentingnya keteladanan di dalam keluarga itu. Memang Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini ada satu hal yang saya bertanya begitu ya. Kenapa hanya neneknya dan kenapa hanya ibunya? Papanya kemana Bapak Ibu sekalian? Itu pertanyaan logik yang waktu saya baca bagian firman Tuhan ini. Kenapa dikatakan di situ? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Pertanyaan saya waktu baca ini, lah papanya kemana begitu ya? Oh iya, papanya orang Yunani tadi. Tetapi ada juga orang penafsir mengatakan dia orang Yunani yang sudah percaya, bukan orang Yunani yang belum percaya. Tetapi barusan saya ingin katakan bahwa sekalipun kita tidak melihat peran papanya, kita bisa melihat dengan jelas peran neneknya dan peran ibunya yang membangun karakter dan kerohanian Timotius di tengah keluarganya. Bapak-Ibu saya senang pakai ayat ini. Kenapa Bapak-Ibu sekalian? Karena hari ini ada juga beberapa orang yang menitipkan anaknya kepada papa mamanya. Jadi oma opanya itu ngemsi, ngomong cucu Bapak-Ibu sekalian. Saya ingin katakan bahwa peran oma opa juga penting di tengah keluarga. Peran papa mama juga penting di tengah keluarga untuk membangun karakter dan kerohanian seorang anak yang Tuhan percayakan di dalam keluarga tersebut. Ketika kita membreakdown ayat itu tadi Bapak Ibu dikatakan yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Bapak Ibu saya yakin bahwa tentu ada karya Tuhan di dalam proses pertumbuhan Timotius di tengah keluarganya. Tetapi kita tidak bisa menghilangkan campur tangan nenek dan ibunya. Iman yang seperti apa Bapak Ibu? Iman yang hidup, iman yang sungguh, bukan hanya iman yang tahu banyak, tetapi iman yang melakukan banyak. Ada banyak orang yang hari ini tahu tentang Yesus Kristus dari awal sampai akhir, tahu tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah yang dia tahu itu dia lakukan? Karena hanya banyak orang pintar mengajar, tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan. Dan bukan itu yang dibutuhkan zaman ini. Yang dibutuhkan adalah orang yang pintar mengajar, juga adalah orang yang melakukan apa yang diajarkannya itu. Sehingga itu menjadi sebuah kebenaran yang utuh, yang ditangkap oleh orang-orang yang di dekatnya. Bapak Ibu sekalian, keluarga sebagai komunitas terdekat seharusnya menjadi tempat bagi seseorang untuk menemukan role model, teladan yang baik bagi kehidupannya. Bisa orang tua, Bapak Ibu sekalian, seharusnya memang orang tua menjadi teladan, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga bisa orang lain, bisa nenek, bisa kakek, Ibu sekalian, yang bisa menjadi teladan, role model bagi orang-orang yang ada di dalam keluarga itu. Bapak Ibu, ketika seorang anggota keluarga tidak mendapatkan role model yang baik di dalam keluarga,
maka jangan heran dan jangan menyalahkan orang itu kalau dia mencari role model di luar keluarga yang belum tentu baik buat dia. Tetapi orang yang mencari role model di luar keluarga kadang-kadang bisa berkata begini, dia lebih baik daripada papa saya. Kenapa? Karena papanya memang tidak baik di tengah keluarganya, tidak bisa menjadi teladan yang baik. Teman saya jauh lebih baik daripada mama saya. Kenapa Ibu sekalian? Karena mamanya memang tidak lebih baik daripada temannya. Temannya bisa mengayomi, bisa menerima, bisa dengan segala macam, bisa dekat dengan anak ini. Tapi mamanya nggak bisa dekat. Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita sadari bahwa kalau seorang tidak menemukan teladan, role model di tengah keluarganya, dia akan cari di luar keluarga. Dan belum tentu yang dia dapatkan di luar keluarga itu adalah teladan yang baik buat dia. Bapak Ibu sekalian, di zaman ini kita tidak bisa mengajarkan hanya dengan kata-kata, tetapi kita harus mengajarkan dengan perbuatan nyata. Dan bukankah itu yang disampaikan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, 6 dan 7 Bapak Ibu sekalian. Dikatakan apa? Dengarlah hai orang Israel. Bapak Ibu perhatikan. Pertama kali dikatakan apa? Lakukan itu dengan setia. Bukan ajarkan. Ini tidak dibalik-balik Bapak Ibu sekalian. Pertama kali di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-3 apa? Lakukan dulu. Baru dikatakan perhatikan. Setelah kita melakukan, betul-betul kita memperhatikan, kita mengevaluasi diri kita melihat kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh pada waktu itu, baru setelah kita melakukan, memperhatikan kehidupan kita ajarkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan jangan dibalik. Jangan ajarkan dulu, baru kita memperhatikan kehidupan orang lain, bukan kehidupan kita, Bapak sekalian. Baru kita melakukan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan lakukan dulu dengan setia. Kenapa ada tambahan dengan setia Bapak sekalian? Karena firman Tuhan, perintah Tuhan pada waktu itu bukan perintah yang mudah Bapak sekalian. Ada banyak hal yang mesti orang Israel turuti pada waktu itu. Dan Tuhan tahu akan ada kegagalan demi kegagalan, akan ada tantangan demi tantangan yang membuat semangat orang Israel untuk melakukan firman Tuhan itu mungkin menjadi surut Bapak Ibu sekalian. Lakukan itu dengan setia. Perhatikan hidupmu sendiri, baru engkau ajarkan. Jangan engkau mengajarkan, memperhatikan kehidupan orang lain, baru engkau yang paling terakhir melakukannya. Bukan begitu urutannya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, lakukan, perhatikan, dan ajarkan. Ini menjadi 3 aspek penting yang harus ada di dalam diri seorang role model, teladan. Bapak Ibu sekalian akan berkata begini, Pak, tapi kan gak ada orang yang sempurna. Betul Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak ada orang yang sempurna itu bukan menjadi excuse untuk kita tidak pertama-tama bertumbuh di dalam Tuhan dan membuat orang lain di sekitar kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Pertama-tama siapa yang mesti bertumbuh Bapak Ibu sekalian? Saya yang mesti bertumbuh. Saya tidak bisa berharap orang lain pertama-tama bertumbuh lalu saya mengikuti. Saya yang pertama-tama mesti bertumbuh, lalu dengan pertumbuhan saya bisa mengajak orang lain bertumbuh bersama-sama dengan saya. Pak, role model atau teladan itu kan tugasnya suami. Oke, Bapak sekalian. Ini hanya mencari alasan Bapak sekalian. Istri juga harus menjadi role model. Pak, orang tua kan mesti harus menjadi role model, Pak. Oke. Tetapi yang belum menikah, anak-anak pun bisa menjadi role model. Tidak semua keluarga itu sehat Bapak sekalian. Saya katakan itu dengan jujur. Tidak semua anak-anak mendapatkan contoh yang baik dari orang tuanya. Tetapi apakah anak itu sudah pasti hidupnya juga berantakan, hancur? Enggak Bapak sekalian. Sekalipun kita memiliki orang tua yang tidak baik sekalipun, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, orang tua bisa melihat hidup kita yang baik, orang tua bisa berubah menjadi baik Bapak sekalian.
Jadi saya ingin katakan siapapun di tengah keluarga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dipanggil untuk menjadi role model bagaimanapun situasi dan kondisi keluarga kita hari ini, di tahun ini, jadilah teladan. Dengan pertama-tama melakukan kebenaran firman Tuhan, memperhatikan kehidupan kita sendiri, lalu kita mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak ada keluarga yang sempurna, saya memahami hal itu sekalian. Tidak ada orang yang sempurna, saya memahami hal itu sekalian. Tetapi itu semua bukan menjadi alasan untuk kita tidak bertumbuh, tidak belajar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pikirkan hari ini, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini, yang beribadah hari ini. Siapa yang kita contoh hari ini dalam kehidupan keluarga kita? Atau lebih luas lagi Bapak Ibu sekalian, siapa yang menjadi teladan? Siapa yang menjadi role model? Siapa yang kita ikuti sebenarnya di dalam kehidupan kita hari ini? Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur saya bisa ketemu dengan beberapa dosen di saat yang kehidupannya saya bisa ikutin. Saya bisa lihat kehidupannya dengan nyata Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur saya bisa melihat mama saya yang luar biasa. Ketika mama saya datang ke sini, satu hal yang dia bawa Bapak Ibu sekalian, Alkitab yang segede majalah itu Bapak Ibu sekalian. Saya bilang, di sana banyak Alkitab, saya bilang gitu ya, karena kamu nggak ngerti anak kamu hamba Tuhan gitu ya. Lalu saya bilang, di sana banyak Alkitab di rumah. Tapi dia enggak, ini Alkitab dari dulu. Dia juga mama saya yang bilang, ayo kamu baca Alkitab. Ayo kamu baca Alkitab, dan dia tunjukkan Bapak Ibu sekalian. Waktu tinggal di sini, seringkali ketika saya pulang dari kantor atau saya pulang dari liga, pulang ke sini, saya lihat dia sedang baca Alkitab. Bukan karena dia nggak ada kerjaan, Bapak Ibu sekalian. Karena memang saya lihat itu dari dulu, Bapak Ibu sekalian. Waktu saya masih kerja pun, ketika saya pulang kerja, sebelum masuk ke seminari, dia baca Alkitab. Makanya satu kali ketika saya baca Alkitab, Bapak Ibu sekalian, lalu mama saya bilang begini, makan obat apa lo? Kok lu bisa baca Alkitab? Dulu disuruh baca Alkitab susah bener begitu ya. Bapak Ibu sekalian, siapa yang kita ikuti hari ini? Kalau sampai kita mengatakan nggak ada Pak yang kita bisa ikutin, waduh Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana hidup kita diarahkan? Tentu kita akan mengatakan harusnya Tuhan Yesus yang kita ikutin, betul Bapak sekalian. Tetapi masalahnya Yesusnya itu nggak kelihatan Bapak sekalian. Tetapi Yesus itu bisa terlihat nyata kalau kita hidup seperti yang Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Sehingga kita bisa melihat Kristus di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Baru kelihatan Kristusnya Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, siapa role model kita? Orang yang kita ikuti hidupnya sampai hari ini. Nanti pulang Bapak Ibu sekalian, tanya kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Apakah papa mama bisa kamu teladani dengan baik? Jujur aja Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak bisa kita mesti berubah. Kalau mereka katakan bisa, lanjutkan. Tanya Bapak Ibu sekalian. Siapa yang kamu ikuti dalam kehidupan ini? Bapak Ibu sekalian, saya akan akhiri dengan satu gambar ini Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya 10 perintah Allah dibagi 2, jelas begitu ya. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Saya ingin memberikan PR buat Bapak Ibu sekalian. Ini PR jangka pendek dan PR jangka panjang Bapak Ibu sekalian. Bagi yang sudah menikah, pilih 2 hal di dalam gambar itu untuk dilakukan. Jangka pendek selama 1 bulan ini. Jangka panjang Bapak Ibu sekalian, selama 1 tahun ke depan. Yang belum menikah, pilih 1 aja untuk dilakukan sepanjang 1 bulan ini. Jangka pendek, jangka panjang sepanjang 1 tahun ke depan. Dan guidance saya Bapak Ibu sekalian, jangan pilih yang paling mudah buat kita, pilih yang paling sulit buat kita. Apa yang paling sulit kita lakukan, itu yang harusnya kita pilih Bapak Ibu sekalian. Jangan pilih apa yang paling gampang. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau di sini jangan membunuh, kita nggak pernah membunuh Bapak Ibu sekalian. Itu kan paling gampang Bapak Ibu sekalian. Tetapi misalnya, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berbohong. Misalnya Bapak Ibu sekalian, jangan mengingini milik orang lain. Kita sering kali iri hati terhadap apa yang orang lain miliki. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian, jangan ada Allah lain
Kenapa? Karena kita sering kali menjadikan uang sebagai pengganti Allah, sandaran hidup kita. Pengharapan kita yang paling besar bukan kepada Allah, tetapi kepada materi dan kekayaan. Sehingga kalau uang kita menipis, kita bingung, Ibu sekalian. Yang sudah menikah pilih 2, yang belum menikah pilih 1. Dan jangan yang paling mudah, tapi yang paling sulit untuk kita lakukan. Dan lakukan itu sebagai komitmen, sebagai resolusi tahun ini. Saya mau menjadi teladan buat keluarga saya, buat orang-orang di sekitar saya dengan melakukan ini. Spesifik, Bu sekalian. Dan itu yang paling men-challenge saya. Kenapa, Ibu sekalian? Karena pada proses melakukan hal itu, saya yakin dan percaya ada banyak tantangan, ada banyak seringkali kita jatuh, seringkali kita gagal, tetapi yang tadi dikatakan oleh Ulangan 6 ayat yang ketiga, lakukanlah itu dengan setia. Mau gagal, mau berhasil, lakukanlah itu dengan setia. Perhatikan cara hidup kita, lalu baru kita ajarkan. Maka saya yakin dan percaya, Bapak Ibu sekalian, keluarga kita akan mendapatkan 1 orang role model yang bisa diikuti, yang bisa diteladani. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ibadah di awal tahun ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kami mau Tuhan menjadi teladan, menjadi role model, menjadi contoh buat orang-orang yang paling dekat dengan kami, buat pasangan kami, buat anak kami, buat orang tua kami, buat saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan bahwa seringkali orang melakukan kehadiran-Mu dan keberadaan-Mu bukan karena sekedar pengetahuan logika yang terbatas, tetapi karena kehidupan kami tidak mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, sehingga orang-orang meragukan Tuhan yang kami sembah. Tuhan, di awal tahun ini kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami tahu akan ada banyak tantangan, cobaan, tetapi juga ada banyak pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Yang paling penting adalah Tuhan, kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami serahkan kehidupan kami secara pribadi. Kami serahkan pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, masa depan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.